Kisah tentang kota Fes di Maroko tentu tidak akan lepas dari nama sultan pendirinya, Syarif Idris bin Idris Al-Hasani. Di usianya yang baru 15 tahun, ia mendirikan kota Fes di tempat pilihannya yang sangat strategis. Sebuah kota yang bukan sembarang kota, namun perwujudan dari visinya yang besar. Semua ini tercermin dalam pidato dan doanya saat perletakan batu pertama pendirian kota lebih dari 1.200 tahun yang lalu. Doa itu terkabul, muncul di sana universitas besar, para ilmuwan, cerdik cendekia serta alim ulama. Dan hingga kini Fes disebut sebagai kota ilmu, kota ulama, dan simbol dari kejayaan beratus-ratus tahun lamanya. Saya akan bacakan ini sebagai mukadimah hari ini. Ini adalah bagian dari pidato Idris bin Idris ketika meletakkan, kalau bahasa kita meletakkan batu pertama pembangunan atau pendirian kota Fes. Ditulis oleh Ibn Abi Zara atau Al-Jaznai dalam bukunya yang sangat terkenal di zaman Bani Marin, gitu ya. Mereka hidup di zaman Bani Marin, menulis buku tentang sejarah pembangunan kota Fes. Allahumma ja'alha dara ilmin wa fiqhin yutla biha kitabuk wa tuqamu biha sunnatuk wa hududuk waj'al ahlaha mustamsikina bisunnati wal jama'ati ma abqaitaha. Ini ucapan seorang pendiri ibu kota. Pendiri ibu kota. Jadi ketika meletakkan batu pertama pembangunan kota Fes, di dalam pidatonya Idris bin Idris, mulai Idris bin Idris, gitu ya, Idris Al-Azhar berdoa begini, ya Allah, jadikanlah kota ini adalah kota yang menjadi tempat berkembangnya ilmu dan agama, pemahaman terhadap agama. Ilmu dan fiqh. Fiqh di sini bukan fikih dalam fikih hukum, ya. Ilmu dan pemahaman terhadap agama. Di mana di kota ini kitabmu yaitu Al-Quran dibacakan dan sunnahmu ditegakkan dan juga hukum-hukummu. Ya Allah, jadikanlah penduduknya. Nah, ini dia, penduduknya. Tadi tentang fungsi dari kota, gitu ya, sebuah kota itu. Dan kemudian penduduknya berpegang teguh kepada sunnah dan jamaah selama engkau mengabadikan kota ini. Kemudian dia baru meletakkan batu dan berkata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, gitu ya. Wal ardulillah, dan bumi ini milik Allah. Yurisuha may yasha'u min ibadih, yang Allah berikan atau Allah wariskan, dalam arti berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Wal aqibatul muttaqin, dan kesudahan yang baik hanya bagi mereka yang bertakwa. Jadilah resmi kota Fes. Jadi kota Fes ini dimulai dengan ini, gitu ya. Dan apa yang didoakan oleh Idris bin Idris jadi kenyataan. Sampai hari ini Fes itu memang disebut sebagai kota ilmu, kota ulama, kota spiritual, kota administrasi, dan simbol dari kemajuan ataupun kejayaan beratus-ratus tahun lamanya. Dimulainya dari ini. Benih yang ditanamkannya dari ini. Dan yang menarik, Idris Al-Azhar atau Idris bin Idris ketika meletakkan batu pertama itu dan mengucapkan ini, itu di tahun 192 Hijriah. Ingat ya, 192 Hijriah, sementara dia sendiri lahir di 177 Hijriah atau di usia 15 tahun.
Iya, di usia 15 tahun. Kelas 3 SMP, kelas kita. Ini adalah titik nolnya FES untuk di Udwat Qarawiyyin, ya kan? Setahun dibangun setelah Udwat Andalusiyin, gitu ya. Pengembangan. Tapi kemudian Idris Al-Azhar pindah dari sana ke sini, dari Udwat Andalusiyin ke sini, dan ini adalah pusat pemerintahannya, itu otomatis, dan ini masjid pertama yang dibangunnya. Nah, di sini juga beliau berpidato, gitu ya. Yang lebih kurang sebenarnya pesannya sama, bahkan menegaskan bahwa ya Allah, aku tidak membangun semua ini untuk membanggakan diri, untuk popularitas, tapi agar kitabmu ditegakkan di sini, agar sunnahmu juga ditegakkan di sini. Nah, kemudian gitu ya, beliau itu setelah itu kan Jumat, gitu ya, beliau khutbah Jumat pertama itu sebagai khatib di sini di usia 16 tahun sebagai sultan, gitu ya. Itu di sini, itu di sini. Sehingga bisa dikatakan ini adalah masjid paling pertama untuk di daerah sini. Ini yang disebut dengan Masjid Syurafa. Walaupun kemudian nanti dipindahkan ke Qarawiyyin yang jauh lebih besar dari ini, gitu ya. Nah, karena memang ini lebih dulu ramai tentu saja sekitarnya, pasar-pasarnya seperti itu, dan selalu wakaf untuk masjid ini sama, konsepnya sama. Jadi sekian banyak toko-toko gitu, kebun-kebun itu diwakafkan untuk operasional masjid ini. Gitu ya. Selain tentu saja ini karena dari sultan, ya sultan mengeluarkan uang untuk itu. Nah, selalu unsur-unsurnya sama, gitu ya. Walaupun di bawah ini keramik, ini bukan ini karena ini lebih tua ya, keramik gitu ya. Tapi keramik di di dinding ya sama. Kemudian ini memang tidak tidak penuh yang di sini karena ini paling tua, gitu ya. Sama dengan Qarawiyyin juga tidak penuh gitu. Tapi nanti bisa dikatakan perkembangannya sampai Bani Marin jadi penuh gitu loh, tembok itu. Tapi selalu ada unsur gipsum, ada bawahnya ada unsur keramik, gipsum dan kayu, kemudian genteng. Itu selalu ada, gitu loh. Selalu ada dalam sejarahnya. Ini keramik sih kalau yang sebelah sini ya, kayaknya nih. Gitu ya. Nah, kurang lebih itu. Jadi ini kekhasan yang terus secara turun-temurun menciptakan banyak hal. Aspek ruhiyah tadi dengan pidatonya aja seperti itu gitu. Kemudian aspek kebesaran, kejayaan, kekuasaan, kemudian aspek estetika dan lain sebagainya. Jadi kaum muslimin itu ketika maju itu gitu ya, betul-betul menggabungkan antara aspek ruhiyah dengan aspek materi. Itu betul-betul keseimbangan itu terjaga di sini, dan betul-betul tidak hanya dalam ungkapan, ucapan, tapi dalam wujud karyanya, karya fisiknya terasa.